Ini rahasia hidup yang selama ini tidak pernah ada yang membukanya. Dan saya membukanya. Nih, saya kasih tahu. Betul ya? Kalau mau makan cuci tangan kan? Oke. Jadikan saja cuci tangan itu bukan tujuan. Tapi cuci tangan itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena tujuan kita adalah makan. Apa yang terjadi? Kalian tidak akan bisa menikmati cuci tangan yang sadar. Datangnya air ke tangan akan terlewat. Wanginya sabun ke penciuman akan terlewat. Kenapa? Pikirannya sudah di meja makan. Jadi ada orang yang nanya sama saya, ayah katanya kesadaran itu apa? Waduh. Sadar teh maneh, sadar tiap saat. Kalau lagi cuci tangan, sadar cuci tangan. Lagi masak, sadar masak. Lagi lihat, sadar bisa melihat. Lagi mencium, sadar bisa mencium. Terus sadari lebih dalam, maka kita akan merasakan kehadiran Dia, Sang Maha Sadar. Gak jauh, gak jauh, gak jauh. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Kembali lagi tadi. Ketika kalian mau makan, pikiran sudah di meja makan, cuci tangan bukan tujuan. Cuci tangan hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena tujuannya adalah makan. Kalian akan melewatkan kesempatan yang indah untuk merasakan air menyentuh tangan. Tangan bisa digerakkan satu dengan yang lain. Yang kanan membersihkan yang kiri. Yang kiri membersihkan yang kanan. Kita akan kehilangan kesempatan merasakan bagaimana dua tangan yang bekerja sama saling membersihkan. Hilang semua ingatan. Lucunya lagi, ketika sampai di meja makan, pikiran sudah bergerak lagi ke tempat lain. Apa yang terjadi? Berangkat. Hilang lagi momen untuk menikmati semua makanan di meja makan. Cari tanah naik, selek karena mobil. Begitu sampai di mobil, pikiran sudah bergerak lagi ke kantor. Di jalan tidak bisa hadir, menikmati saat itu. Apa yang terjadi? Wah, karena pikiran sudah di kantor, ada angkot berhenti, marah. Ada orang lain menghalangi, marah. Terus di jalan, sepanjang itu marah. Sampai di kantor, ceritanya sudah kerja. Hayang balik deui ka imah. Gitu gak kalian? Ini maaf ya, maaf. Karena saya bicara itu karena saya merasakan wajah-wajahnya memang begitu. Ini wajah manusia-manusia yang selalu terburu-buru. Selalu bergerak ke masa depan dan melupakan saat ini. Maaf ya. Serajin apapun kalian pergi ke tempat ibadah. Sebanyak apapun ritual yang kalian lakukan. Tidak akan pernah membuat kalian menjadi sadar. Bahkan saat sholat pun bukan tujuan. Sholat itu selingan. Erek inget ke Jakarta, waktunya duhur, eureun di rest area, selingan. Kudu. Asal. Allahu Akbar, sholat. Alhamdulillah, disolat. Ke sholat mah, nikmat. Nikmatnya sholatnya justru setelah sholat, kan beda dengan Nabi. Nabi Muhammad itu merasakan nikmatnya ketika sholat, hari kita mau merasakan nikmatnya gak sholat. Hari ngaku umatnya Nabi. Tanya, Alhamdulillah, jong-jong, hari itu sholat. Asa bener nyarios teh. Rarasaan teh asa pang bener lah gitu betul. Komo basuh keneh mah ieu. Ningali batur nu garing karunya. Gitu apa tidak? Ini saya cerita yang gampang-gampang dulu nih supaya judul ini dimengerti. Paham ya? Nah, coba sekarang diubah setelah ini. Ketika duduk di sini, hadir di sini. Nikmati, rasakan semua sensasi di sini. Bisa melihat pohon itu mewah. Bisa melihat teman-teman hari ini ketemu tuh mewah. Karena siapa tahu besok gak ketemu mereka lagi. Aduh. Dan kita mengabaikan semua kemewahan karena pikiran kita terus bergerak ke masa depan. Kita marah, kita jengkel, bunyikan klakson, luar biasa. Dan saya bisa merasakan bunyi klakson itu adalah kemarahan. Nit, nit, nit. Udah, gak usah tanya tahajudnya berapa rakaat. Dari cara membunyikan klakson itu udah terbaca itu. Padahal di depan kita tuh ada angkot. Angkot itu artinya adalah angkutan kota. Itu namanya transportasi publik. Artinya apa? Orang
lain yang tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, naiknya angkot, hargai. Mereka juga punya hak untuk menggunakan jalan. Mereka adalah warga kita. Tapi kalau kita sudah di mobil, merasa kita paling gagah. Seakan-akan supir angkot itu hinanya kayak apa? Seakan-akan penumpang angkot itu tidak punya hak. Di ruang kosong ini, hanya kita yang punya hak. Dan kita membunyikan klakson. Bagaimana kalau ibu-ibu yang tua itu kaget dengan klakson kita dan jatuh? Apakah Anda merasa berdosa dengan itu? Kita sudah kehilangan rasa sejak lama. Sudah mati rasa. Bahkan lucunya, kita parkir mobil di pinggir jalan. Jalan kan sakit itu nak. Kita tidur nyenyak, sementara orang lain kesulitan. Ketika ditanya, Bu, punten ya mobil kagungan saya. Punten. Caroge abdi nuju tahajud. Jadi merasa soleh itu mobil ngalangan batur manehna keur tahajud. Cing atuh rek tahajud teh, mobil ngasupkeun heula ke garasi. Jadi maksud saya, kan sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi orang lain, bukan berguna bagi diri sendiri. Karena agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Kita sudah berbuat jahat loh pada diri kita. Ini soal kesadaran, ya. Jadi belajar spiritual itu harus naik tangga, jangan lewat eskalator. Tidak ada cara cepat untuk belajar spiritual. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya ingin belajar spiritual, semoga ya saya cepat sadar. Guys, ini kesadaran itu harus dibangun lewat waktu, lewat pengalaman, lewat peristiwa, lewat kejadian. Kalau kamu bisa menangkap pesan dari setiap peristiwa dan kejadian, kesadaranmu akan tumbuh. Bukan dengan wirid ini, wirid itu, sementara kita tidak hadir, bukan. Coba pulang dari sini. Nanti kalau cuci tangan, jadikan cuci tangan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika makan, jadikan makan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika naik sepeda motor, jadikan naik sepeda motor sebagai tujuan. Nikmati. Tangan kita bisa pegang rem, tangan kita bisa pegang stang motor, tangan kita bisa diulak-ulak itu ngegas, luar biasa itu. Itu mewah. Coba, nanti kita tidak akan marah lagi. Ketika orang berhenti, nikmati aja. Ketika ada macet, terus seledek, ke kiri, ke kanan, terus. Karena otak kita sudah di rumah. Betul apa tidak? Cenah rumah saya. Sugan geus dikiekeun mah, rumah saya. Mau ngaji di Miskatul Anwar sini. Dari rumah, otak sudah di sini. Buat apa kalian ngaji di sini? Ini ngaji kesadaran. Harusnya mulai sadar dari rumah. Gosok gigi, sadar. Bukan hanya ngaji ini. Gosok gigi, terima kasih ya Allah. Tangan saya hari ini masih bisa gosok gigi. Sementara banyak sekali saya melihat orang lain gosok gigi aja sudah tidak bisa. Kalau gigi kotor tidak digosokkan bau cepat membusuk, betul nggak? Ketika gigi digosok dari atas ke bawah, terima kasih tangan kita masih dari atas ke bawah bisa. Kita nyongkel-nyongkel yang nyelap di, terima kasih, luar biasa. Saya tuh karena rumah gigi saya mah tidak rata, jadi gosok gigi itu agak lama, congkel-congkel. Kenapa? Saya tidak mau pergi ke sini itu ada yang nyelap di sini, karena itu akan menjadi bakteri, betul nggak? Makanya sampai sekarang gigi saya nggak ada yang bolong. Karena saya tukar, saya gosok giginya bukan sebelum makan, setelah makan baru gosok gigi. Kan kita kebalik-balik selama ini, betul nggak? Iya, karena ayah lagu nata TK, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis itu sarapan pagi, ini ke sekolah, nyarlap tah, barolong untuna. Betul nggak? Data mikir, dah batur kayak gitu. Betul apa tidak? Maaf ya, maaf. Ini saya hari ini pengen bergurau aja ceramahnya. Yang gampang-gampang nih soal kesadaran. Coba sekarang gosok gigi dengan kesadaran. Hadir di situ. Gosok gigi adalah tujuan saya. Mandi juga tujuan saya. Aduh, saya kalau mandi itu tangan ngambil sabun itu kemudian saya satu-satu saya berterima kasih pada tangan saya, terima kasih tangan keren. Sehat ya, sehat. Sabunin. Tangan kiri keren. Sampai ke kaki ke ujungnya terus semuanya. Sambil digosokin sama sabun itu saya sambil berterima kasih pada semuanya. Terima kasih telinga. Aduh, keren. Kalau nggak ada kamu, gimana ya saya? Betul? Semua itu. Makanya sudah saya suka itu. Kok lama sekali? Ya, kalau saya kan luluran. Luluran doa maksudnya. Karena doa saya begitu disapa semuanya. Luar biasa. Ya.